Mohon perhatian Bapak Ibu, yang terhormat pejabat sementara Bupati Pekalongan, pimpinan Pusat ISNU, pimpinan wilayah ISNU Jawa Tengah beserta rombongan memasuki ruang acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara yang penuh berkah ini, yaitu pelantikan dan musyawarah kerja cabang 1 pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan masa hikmat 2024-2028 pada hari ini, Minggu 3 November 2024 dimulai. Yang terhormat, pejabat sementara Bupati Pekalongan, Bapak Widi Hartanto STMT, yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Muhammad Khalid Syairizi MSI, selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ISNU, Pimpinan Wilayah ISNU Jawa Tengah, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Haji Ahmad Farhan, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Batang, para unsur Forkompimda yang mewakili Rois Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Baihaqi Anwar, Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Pekalongan, yang diwakili oleh Wakil Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Muhammad Tikror, Dewan Penasehat Pimpinan Cabang ISNU Kabupaten Pekalongan, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, Dr. Haji Siti Komariah MA, Dr. Haji Masnunah MPDI. Para lembaga PCNU, Banom PCNU dan MWCNU se-Kabupaten Pekalongan, serta para Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di acara pelantikan dan musyawarah kerja cabang 1 pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan masa hikmat 2024-2028. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara yang penuh berkah ini. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada pagi yang cerah ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Dilanjutkan dengan lagu Syubanul Waton dan Mars Isnu. Yalal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal iman, inhadu alal waton. Yalal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal iman, inhadu alal waton. Indonesia miladi anta unwanul fahoma, kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama, kullu mayya tika yauma qawmi hayyal qawmama. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siap berbakti dan beraksi untuk Indonesia yang aman sejahtera demi rakyatnya. Kami hadir menjadi lentera bangsa, menyinari sepanjang masa, cendekia menyatu untuk idea bendera Nusa. Sarjana Nahdlatul Ulama, pada cendekia warganya, kami merindukan Islam Indonesia yang ramah bersahaja, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengangkat martabat umatnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama bersyukuri karunia Allah, negeri yang kaya raya atas alamnya untuk umatnya. Mari berbakti, mengabdi dan beraksi untuk cita-cita negeri yang adil, makmur dan sejahtera, Indonesia. Negeri yang adil, makmur dan
Pembacaan teks Pancasila didirikan oleh hadirin. Kepada Bapak Slamet Nur Hamid MPD, disilahkan. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan tahlil oleh Wakil Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Pekalongan. Kepada Bapak Kyai Haji Muhammad Tikror, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al wa awsil mithla ma qara'nahu minal Qur'an azim. Wa mahalalna mustaghfarna ma sallayna muhammadina. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Nuqaddimu dhalika ala hadrati ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adri. Summa ila hadrati muassisi Nahdlatul Ulama wa man hawlahum wa man a'anahum wa farallahu dhurubahum wa sataribahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah prosesi pelantikan pimpinan cabang ISNU Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2028 yang akan didahului dengan pembacaan surat keputusan oleh pengurus wilayah ISNU Jawa Tengah, Bapak Haji Ahmad Farhan. Disilahkan. Surat Keputusan nomor 438 garis miring SK garis miring PP ISNU garis miring 9 Rumawi garis miring 2024 tentang penetapan susunan pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2028. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, susunan pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2028 sebagaimana terlampir. Dua, memberikan kewenangan, hak dan tanggung jawab sebagai pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2028 sesuai dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga ISNU serta peraturan organisasi lainnya. Tiga, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya. Empat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2024. Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Ali Maskur Musa, SH MSI MHum, Ketua Umum, Muhammad Khalid Sairazi, Sekretaris Umum, cap ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 438 garis miring SK garis miring PP ISNU garis miring 9 Rumawi 2024 tentang penetapan susunan pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2028. Susunan pimpinan cabang
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, masa khidmat 2024-2028. Pelindung Kiai Haji Baihaqi Anwar, Kiai Haji Muslih Hudori. Dewan Penasehat Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, Dr. Hajah Siti Komariah MA, Dr. Hajah Masnunah MPDI. Dewan Ahli Kiai Haji Mustafa MPDI, Dr. Muhammad Ali Gunawan MPD, Rizkon Halal Syah Haji MSI BHD, Ziaul Haq MPD. Pengurus Harian Ketua Dr. Muhammad Nasruddin MPDI, barangkali sekaligus menempatkan diri. Wakil Ketua DRA Zahirah, Wakil Ketua Dahratun Muftadin MHI, Sekretaris Ahmad Kamalul Fikri MLI, Wakil Sekretaris Rizkiana MPD, Wakil Sekretaris Slamet Nur Hamid MPD. Bendahara Qurrata A'yun MHI, Wakil Bendahara Nelly Murodah MPD, Wakil Bendahara Sarifatun Nadia MPD. Seksi-seksi Pendidikan, Riset dan Pengembangan SDM, Koordinator Muhammad Niamil Hida SHI, Anggota Labib Maimun MPD, Anggota Dr. Rian Ardana Putra. Ekonomi dan Kewirausahaan, Koordinator Dr. Hendri Hermawan A. MSI, Anggota Zaki Zakaria Sarjana Ekonomi, Selva Ria Paparingga MPD. Keorganisasian, Kelembagaan dan Pengkaderan, Koordinator Khairul Anwal ME, Anggota Ari Dwi Anjarini SEMM, Siti Misrofah MPD. Advokasi dan Hukum, Koordinator Jahirin MH, Anggota Dr. Fahrudin MHI, Muhammad Wanuri SH. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Koordinator Edi Purnomo Eskom, Anggota Faza Abdani Auni Rabbi ST, Ahmad Muhaimin Eskom. Eksternal dan Kerjasama, Koordinator Muhammad Dzikrullah Faza LCM IRH, Anggota Rodianto MPD, Abdul Azim SPD MM. Dakwah dan Pengabdian Masyarakat, Koordinator Falikul Isbah MPD, Fathuri MPD, Syarifah Hasna MSI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2024, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Ali Muskur Musa SH MSI MHum Ketua Umum, Muhammad Khalid Seyrazi Sekretaris Umum. Cap ditandatangani. Selanjutnya, prosesi pelantikan pimpinan cabang Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2028 oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ISNU kepada Bapak Dr. Muhammad Khalid Seyrizi MSI disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Sebelum dilaksanakan pelantikan, izinkan kami untuk menyatakan kesediaan Bapak Ibu sekalian menjadi pengurus pimpinan cabang ISNU Kabupaten Pekalongan. Apakah Bapak Ibu sekalian siap dan bersedia untuk dilantik menjadi PC ISNU Kabupaten Pekalongan? Terima kasih. Karena itu mohon ulangi dan ikuti lafal yang saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2024-2028 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan: 1. Kami akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berjuang mewujudkan terlaksananya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di tengah-tengah masyarakat. 2. Kami siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mendorong tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. 3. Kami siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. 4. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Kami akan taat dan patuh kepada pimpinan organisasi, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi, serta kepada garis besar perjuangan Nahdlatul Ulama. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian telah dilaksanakan pelantikan. Teriring doa semoga kita semua, khususnya bagi PC ISNU Kabupaten Pekalongan, diberikan taufik, ma'unah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanat organisasi dalam rangka berkhidmat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kepada bangsa dan negara Indonesia. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan selesai, dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat. Berkenan kami undang Bapak Pejabat Sementara Bupati Pekalongan, Bapak Widi Hartanto STMT, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ISNU, Pimpinan Wilayah ISNU Jawa Tengah, dan tamu undangan VIP lainnya untuk menyampaikan ucapan selamat.
Penyampaian ucapan selamat selesai, kami silahkan penjabat sementara Bupati Pekalongan, Bapak Widi Hartanto STMT, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ISNU, Pimpinan Wilayah ISNU Jawa Tengah, dan tamu undangan VIP lainnya untuk kembali ke tempat. Dan para pengurus baru dilantik diharapkan untuk duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pengurus Cabang ISNU Kabupaten Pekalongan yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Nasruddin, MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musah MSI, MHum, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Khalid Sairosi MSI selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ISNU. Yang kami hormati Pimpinan Wilayah ISNU Jawa Tengah yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Haji Ahmad Farhan. Beliau juga merupakan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Batang. Yang kami hormati PJS Bupati Pekalongan Bapak Widi Hartanto STMT. Yang kami hormati Rois Suriah PCNU Kabupaten Pekalongan Bapak Kiai Haji Bahyaki Anwar. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pekalongan Bapak Kiai Haji Muslih Hudori, yang pada kesempatan hari ini diwakil oleh Pak Yai Tikror dan Pak Yai Coyo. Kemudian yang kami hormati seluruh lembaga PCNU dan seluruh Banom PCNU serta MWCNU se-Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati juga Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Kapolres Kabupaten Pekalongan, Bapak Dandim Kabupaten Pekalongan, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati juga Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, Ketua Kadin Kabupaten Pekalongan, dan beberapa organisasi yang juga kami undang pada kesempatan siang hari ini. Ada dari Pemuda Pancasila, kemudian juga ada Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, Ikatan Alumni UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Angkatan Muda Rifaiyah, Komite Nasional Pemuda Indonesia, ada beberapa juga dari BEM, yaitu BEM UIN, STAIKAP, ITSNU, dan juga BEM dari UMPP. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan musyawarah kerja 1 PC ISNU Kabupaten Pekalongan pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan dengan lantaran tersebut mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan tamu undangan sekalian, hari ini merupakan tonggak sejarah baru bagi perjalanan organisasi PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Dengan dilantiknya pengurus periode 2024 dan 2000 sampai 2028, kita semua memiliki harapan besar agar ISNU dapat semakin berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Kepada teman-teman yang pengurus yang baru dilantik, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar. Kita dipanggil untuk menjadi pelopor perubahan, menjadi agen kebaikan, dan menjadi generasi penerus yang membawa ISNU semakin maju ke depan. Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan untuk pengurus yang baru dilantik ini nanti. Yang pertama adalah, ini nanti juga insya Allah akan masuk ke dalam program kerja kita, karena kebetulan kita hari ini juga musyawarah kerja cabang, yaitu yang pertama adalah kaderisasi. Kaderisasi ini membangun generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang kuat, akhlak yang mulia, dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian juga kita akan mengupayakan penguatan organisasi. Penguatan organisasi ini diantaranya yaitu memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kapasitas pengurus, dan menjalin kerjasama baik dengan berbagai pihak, kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Kemudian pengabdian masyarakat, aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Kemudian nanti insya Allah juga akan kita laksanakan untuk kesehatan masyarakat dan juga penjagaan lingkungan. Kemudian di antara yang lain adalah dakwah moderasi beragama. Dakwah moderasi beragama ini adalah bagaimana menebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan melawan segala bentuk radikalisme dan ekstremisme. Musyawarah kerja yang dilaksanakan pada hari ini merupakan forum yang sangat penting untuk merumuskan program kerja selama satu periode ke depan. Maka marilah bersama-sama untuk memanfaatkan momen ini untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan menghasilkan program-program yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, di antaranya yaitu kepada pimpinan pusat ISNU yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Muhammad Khalid Serosi, karena sudah menyempatkan hadir, kemarin beliau dari Jakarta jauh-jauh. Kemudian juga tidak lupa pula kepada dari PW ISNU, Bapak Haji Farhan, beliau wakil ketua PW ISNU Jawa Tengah. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada PJS Bupati, Bapak Widi Hartanto. Ini alhamdulillah hari ini kita difasilitasi oleh beliau, ya. Jadi alhamdulillah, tepuk tangan buat Bapak PJS. Ini alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rois Suriah beserta Ketua Tanfidia. Mohon bimbingannya Pak, kami anak-anak muda ini kadang dalam memutuskan sesuatu ini kadang suka surugul Pak. Jadi mohon bimbingannya selalu untuk program-program kami ke depan. Juga termasuk ada Dewan Penasehat, ada Ibu Dr. Haja Siti Komaria, beliau Dewan Penasehat ISNU, dan kebetulan beliau juga mantan Bupati Pekalongan tahun 2006 Bu. 2006-2011. Ada juga Dewan Penasehat kita, Bu Nyai Mas Nunah, beliau juga Dewan Penasehat, dan satu lagi ada satu Dewan Penasehat kita yang izin, Profesor Dr. Zainal Mustaqim MAG, karena beliau saat ini masih di Qatar.
Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut hadir pada kesempatan siang hari ini dan juga memberikan support ya, baik moral maupun dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah dengan support dari Bapak Ibu sekalian, dari tamu undangan sekalian, alhamdulillah acara pada kesempatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sambutan daripada PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan ini ada banyak kata-kata yang salah. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sambutan Ketua Tanfiziah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan yang diwakilkan oleh Kiai Coyo Hudi Susilo, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PB ISNU, yang kami hormati Ketua dari PW ISNU, yang kami hormati PJS Bupati Pekalongan, yang kami hormati dari jajaran Kapolres, Dandim, dan Ketua ISNU Kabupaten Pekalongan dan jajarannya, serta tidak ketinggalan pada para tamu undangan, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sejuk ini. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, karahmatan, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di Aula Sekda 1 Kabupaten Pekalongan dengan tidak ada halangan suatu apapun dalam acara pelantikan PC ISNU Kabupaten Pekalongan. Dan kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kami dari PCNU Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus cabang ISNU Kabupaten Pekalongan. Dengan dilantiknya baru saja ini, semoga bisa membawa amanah, bisa membawa manfaat buat Kabupaten Pekalongan. Dan kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama mendukung dari semua kegiatan-kegiatannya. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama menurut ADRT pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dari hasil Muktamar ke-34 NU tahun 2021, ISNU adalah badan otonom yang berfungsi
membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Didirikan di Surabaya pada tanggal 19 November tahun 1999. ISNU baru ditetapkan sebagai badan otonom NU pada Muktamar ke-32 NU di Makassar tahun 2010. Sedangkan wadah sarjananya adalah dari sarjana NU, keanggotaan ISNU ini meliputi seluruh sarjana NU atau orang yang dianggap berjasa kepada NU. Nah, kepengurusan ISNU berada di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat cabang atau cabang istimewa dan wakil cabang. Berdirinya ISNU ini dilatar belakangi oleh banyaknya kelompok terpelajar di lingkungan NU yang belum terorganisasi dengan baik. Kaum terpelajar NU terkesan lepas dari akar rumput dan para ulama. Padahal tercapainya kemaslahatan bersama dibutuhkan kolaborasi antara para ulama, kaum terpelajar, profesional, dan pemerintah NU. NU membutuhkan pemikiran dan kaum terpelajar terdidik untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Setelah pelantikan ini tentunya nanti akan sesuai dengan undangan akan diadakan musyawarah kerja. Musyawarah kerja ini kami harapkan dalam mengambil program-program kerja yang sudah dirancang supaya menyesuaikan dengan kondisi keadaan kita, yaitu organisasi NU yang ala ahli sunnah wal jamaah. Sehingga seri kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang insya Allah kami dari PCNU akan selalu mendukung supaya kegiatan-kegiatan ini nanti maslahat semua dan bermanfaat kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pekalongan. Dan apabila ingin bekerja sama dengan banon-banom PCNU maupun pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan itu juga lebih baik. Terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada yang baru dilantik. Harapan kami ke depan bersama PCNU dan banomnya maupun dengan ISNU Kabupaten Pekalongan dengan pemerintah akan sejajar dan bisa berkembang maju bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan penjabat sementara Bupati Pekalongan. Yang terhormat Bapak Widi Hartanto STMT, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ISNU Bapak Dr. Muhammad Khalid Syaresi MSI. Selamat datang Pak di Kabupaten Pekalongan.
Yang saya hormati pimpinan wilayah ISNU Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Ahmad Farhan. Matur nuwun Pak, sekarang bertugas di Kemenak ya Pak ya, Kanwil Kemenak. Bulan depan sudah ketemu saya Pak di Semarang. Yang saya hormati unsur Forkompimda atau yang mewakili, yang saya hormati Rois Suriah PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Bayi Haki Anwar. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pekalongan, yang diwakili oleh Wakil Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Muhammad Ikror. Yang saya hormati Bapak Kiai Coyo juga. Yang saya hormati Dewan Penasehat Pimpinan Cabang ISNU Kabupaten Pekalongan, Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim, MAG. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Komariah, MA, senior saya, Bupati Pekalongan periode 2006-2011. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Mas Munah, MPDI. Luar biasa, saya sudah ketemu Bu Mas Munah minggu lalu, Bapak Ibu. Memberikan semangat yang luar biasa ya untuk pengembangan ISNU Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, undangan hadirin yang berbahagia, dan juga ini ada teman saya, Mas Har, Kepala Kesbangpol. Oh ya, ada yang terlewat. Ketua Ormas dan Keagamaan se-Kabupaten Pekalongan tadi hadir dari Pemuda Muhammadiyah dan juga beberapa ormas yang lain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim dan bersama-sama menghadiri acara pelantikan pengurus PC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan periode 2024-2028 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin hari apa Mas Nasruddin? Oh ya, Ketua ISNU Kabupaten Pekalongan dan seluruh jajaran. Hari Rabu ya, ada Pak Kiai Mustafa, tadi mohon maaf belum kesebut. Hari Rabu ya, kemarin kita ketemu bertiga, Pak Kiai, kami laporkan, Pak Nasruddin, Pak Kiai Mustafa, dan Bu Kiai Nyai Mas Munah, ketemu kemarin audiensi dengan saya, intinya akan melaksanakan acara pelantikan untuk pengurus ISNU ya, kepleset mohon maaf, pengurus ISNU pada hari ini, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Saya sangat senang kemarin sudah banyak diskusi banyak. Saya langsung ditodong Pak Kiai Tikror, langsung ditodong sama Mas Nasruddin. Apa Pak kira-kira yang bisa kontribusi dari pengurus ISNU untuk Kabupaten Pekalongan? Wah kalau ditanya itu ya langsung kita jawab ya Mas Arya, cepat. Banyak hal-hal yang memang perlu kita tangani bersama. Tadi Pak Kiai betul menyampaikan bahwa kita perlu berkolaborasi dalam banyak hal, khususnya dalam pembangunan, apalagi kita akan masuk pada RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2025, tahun 2030 ya, walaupun saya tidak mengawal untuk periode itu, paling tidak teman-teman di OPD di Kabupaten Pekalongan sudah merencanakan untuk 5 tahun ke depan, sehingga pola kolaboratif ini juga perlu diterapkan oleh kita semua. Banyak hal-hal yang perlu ditangani oleh bersama untuk mengurangi kemiskinan, stunting, kemudian kesehatan masyarakat, ekonomi. Bahkan kalau kita melihat di Kabupaten Pekalongan ini banyak sekali sentra industri kecil, industri mikro kecil. Nah ini juga perlu mendapatkan pendampingan. Sehingga kemarin pada saat saya memberikan pembekalan pada acara KKN UIN Gus Dur, saya juga sampaikan perlunya kolaborasi para pihak. Dan pada kesempatan yang ini juga saya sampaikan tentu kepada teman-teman ISNU, apalagi ini Pak Nasruddin ternyata masih muda. Umurnya berapa Mas? 34 ya. 34 ya.
Jadi selisih hampir 20 tahun dengan saya. Tapi gelarnya lebih tinggi beliau. Sudah doktor, 34 tahun sudah doktor. Tepuk tangan ya. Jadi dengan kualitas SDM yang luar biasa ya, sudah sangat bagus. Hampir tadi saya melihat rata-rata semua S2 ya yang dilantik ya. S3, S2, ada beberapa yang S1 juga. Jadi dominasinya banyak S2 ke atas ya. Ini menunjukkan bahwa SDM ISNU ini sangat luar biasa, memiliki kualitas yang sangat baik ya. Kompetensinya juga sangat baik, sehingga kalau ditanya kolaborasinya apa ya, banyak sekali yang mau kita kolaborasikan ya. Tadi yang terkait dengan kemiskinan, stunting, kesehatan masyarakat, itu bisa dilaksanakan bersama. Silakan berperan aktif, dan saya melihat hari ini akan ada musyawarah kerja ya, jadi menyusun rencana kerja tahun 2025, sehingga ini momentum yang sangat baik untuk menyiapkan program-program kegiatan ISNU ke depan. Ya, mudah-mudahan program ini bisa disinergikan dengan program yang ada di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Mumpung perencanaannya masih berjalan, sehingga nanti bisa disinergikan hal-hal yang memang perlu ditangani oleh kita bersama. Dan kolaborasi para pihak menjadi hal yang sangat penting antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini adalah ISNU, juga media. Ya, media ini juga sangat penting ya. Mungkin hari ini hadir teman-teman media bisa mempublikasikan hal-hal yang ditangani oleh kita bersama, dan juga memberikan kontribusi apa yang harus ditangani oleh kita untuk kebaikan masyarakat ke depan ya, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus ISNU Kabupaten Pekalongan periode 2024-2028 yang baru saja dilantik. Semoga teman-teman sekalian dapat mengemban amanah ini dengan baik dan dapat memajukan organisasi, dan juga tentu saya tidak lupa mengucapkan selamat kepada pengurus lama ISNU Kabupaten Pekalongan yang telah menuntaskan tugasnya, yaitu mensukseskan visi dan misi ISNU Kabupaten Pekalongan dengan baik. Semoga kerja keras teman-teman semuanya, Bapak Ibu pengurus yang lama, ini menjadi pengalaman yang berharga serta akan dicatat sebagai amal ibadah saudara dan juga teman-teman semuanya. Ini Mas Nasruddin baru periode pertama ya Mas ya? Oh, masih muda, masih periode pertama. Kalau periode yang kemarin? Oh, Pak Mustafa. Wah, ini transisinya gampang ini ya, cepat pokoknya Pak Kiai Mustafa dengan Mas Nasruddin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga berharap ISNU Kabupaten Pekalongan ini menjadi wadah silaturahmi dan para pemersatu, para sarjana NU ini agar terus memberikan pemikiran ya, dan manfaat lainnya bagi seluruh jamaah NU serta pemerintah Kabupaten Pekalongan dan juga masyarakat Kabupaten Pekalongan ya. Karena tantangan kita ke depan makin banyak, globalisasi, tentu perlu ada nilai-nilai yang harus diterapkan terus. Teman-teman ISNU tentu bisa menjadi agen perubahan ya. Agen perubahan masuk ke masyarakat untuk memberikan nilai-nilai penting, nilai-nilai positif kepada seluruh masyarakat untuk kemajuan ekonomi dan juga kemajuan masyarakat khususnya di Kabupaten Pekalongan. Saya kira demikian yang kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi sampaikan selamat kepada Mas Dr. Nasruddin dan juga kawan-kawan seluruh jajaran pengurus ISNU periode yang baru ini, periode 2024. Sukses selalu, mudah-mudahan terus bisa mengemban amanah dan terus memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Pekalongan. Saya yakin karena kemarin sudah menodong Pak Kiai Iqrar. Mas Nasruddin nodong saya. Nodong apa yang bisa dikolaborasikan, banyak. Mungkin yang tadi saya sampaikan belum banyak Mas. Oh ya, ada satu lagi, nanti kolaborasi dengan saya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Ketika nanti saya kembali silakan ya. Atau sekarang pun juga bisa. Gerakan penghijauan penanaman kami menunggu. Butuh bibit berapapun kami siap. Asal mau menanam saja siap. Nanti dengan teman-teman dari TNI dan Polri saya yakin bisa bersama-sama ya Pak ya, berkolaborasi untuk melakukan gerakan penanaman. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan Muskercap 1 PC
ISNU Kabupaten Pekalongan semoga dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Terima kasih, saya mohon maaf bila ada kekurangan pada kesempatan pagi hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah amanat pimpinan Pusat ISNU yang kami hormati Bapak Muhammad Khalid Syairizi MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'du. Wa asa'u syuriyah wa asa'u tanfidiyah, pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Tikror, Kiai Haji Coyo, Bapak PJS Kabupaten Pekalongan, matur nuwun Pak kersa rawuh dan memfasilitasi sahabat-sahabat PC ISNU Kabupaten Pekalongan yang tengah mekar kembali gairahnya untuk menghidupkan PC ISNU. Unsur Forkopimda dari Pak Kapolsek, Pak Dandim, yang saya hormati Bupati Pekalongan periode 2006-2011, Dr. Hajah Komaria, saya akrab memanggilnya Mbak Kom karena beliau ini teman karib kakak saya. Pimpinan cabang ISNU yang baru dilantik, Dr. Nasruddin, dan pimpinan ISNU sebelumnya, Kiai Mustafa dan Bu Nyai Mas Nunah, seluruh pimpinan Banom di NU Kabupaten Pekalongan, unsur ormas keagamaan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini saya berkesempatan untuk pulang kampung Pak PJ. Jadi saya ini meskipun merantau itu ya aslinya orang Pekalongan. Jadi ini ngirus-ngirus Pak, saya pulang kampung. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa sowan ke hadapan Ibu sekalian sekaligus pamit perpisahan. Karena saya ini sudah 12 tahun menjadi sekjen dan sekarang statusnya dilorot dikit menjadi sekretaris umum. Karena yang boleh jadi sekjen itu hanya sekjen PBNU. Jadi Pak Sekretaris PC enggak boleh menyandang gelar sekjen. Wong saya saja itu hanya makomnya sekretaris umum. Jadi kalau di cabang ya hanya sekretaris. Tadi Kiai Coyo sudah menyampaikan kronologi lahirnya ISNU. Kita memang berdiri sejak tahun 1999. Kemudian setelah itu kongres pertama tahun 2012. Setelah ISNU resmi ditetapkan menjadi Banom NU pada muktamar tahun 2010 di Makassar. Kemudian muktamar kedua dilaksanakan di Bandung di UNINUS, Universitas Islam Nusantara, dan ini kita tengah menyongsong kongres ketiga. Di kongres pertama dan kedua masing-masing pejabatnya masih sama, ketua umumnya Profesor Dr. Ki Haji Ali Maskur Musa, sekretaris umumnya saya. Dan ini menjelang pelaksanaan kongres, saya pamit. Ini kesempatan saya melantik yang terakhir kalinya. Setelah itu menurut saya sudah seharusnya organisasi itu secara reguler dilakukan regenerasi.
Jadi saya tidak lagi bersedia untuk menjadi pengurus ISNU di semua tingkatan. Saya akan berjuang bersama dengan Nahdlatul Ulama melalui jalur kultural. Jadi saya mudah-mudahan bisa menyelesaikan mandat ini. Saya kemarin baru pulang dari Sulawesi Utara juga melantik. Saya pikir itu kesempatan pelantikan yang terakhir, ternyata saya masih dapat tugas untuk melantik di Pekalongan. Ya, alhamdulillah karena saya bisa punya kesempatan untuk pulang kampung. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya sedikit menyampaikan refleksi tentang kita dan Nahdlatul Ulama. Mohon maaf Pak PJ, ini kaitannya dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang menurut kami ini Jam'iyah yang mubarakah, Jam'iyah yang penuh keberkahan. Karena Jam'iyah ini didirikan oleh para aulia, orang-orang mukhlis yang memang niatnya mendirikan NU dalam rangka Nasruddin, dalam rangka Nasrul Ilmi, dalam rangka Nasru I'tiqadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan, sopo kang gelem ngurus NU tak aku dadi santriku. Sopo kang tak aku dadi santriku, tak dongake husnul khotimah sekeluarganya. Yang di-underline oleh Hadratus Syekh adalah siapa yang mau ngurus NU, bukan siapa yang jadi urusan bagi NU. Yang mengurus NU artinya orang yang mencurahkan tenaganya, pikirannya, kalau perlu hartanya dalam rangka kepentingan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bukan orang yang mentransfer kepentingannya sendiri sebagai kepentingan organisasi. Kita sering mendapati orang yang mendadak NU, tiba-tiba mau nyawapres, mau nyapres, mau nyabub, mau nyawabub, mau nyagup, mau nyawagub, mau nyarek, mau nyalon rektor, tiba-tiba mendadak NU. Dan saya punya tesis itu dan berkali-kali teruji. Manistakhdama jam'iyatan Nahdlatul Ulama li hadzi nafsihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang memperalat NU untuk kepentingannya sendiri, insya Allah gagal itu. Kalau orang NU kemudian dilalah, kemudian jadi bupati, dia sudah berkhidmat sebagai kader menghidupkan NU di setiap tingkatan, entah itu melalui induknya atau banomnya, kemudian mendapatkan amanat sebagai pejabat publik, itu namanya bonus, akibat, tapi bukan royah, bukan tujuan. Karena apa? NU ini malati. Sehingga salah satu indikasi keberhasilan Nahdlatul Ulama adalah kelangsungan organisasi ini yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Bapak Ibu sekalian, coba kita baca sejarah. Dulu ada 4 kekuatan pemenang pemilu 1955. Yang pertama adalah PNI, berdiri tahun 1927, runtuh tahun 1973. Usianya sekitar kurang dari setengah abad. Nomor 2 ada Masyumi, konfederasi yang mewadahi organisasi Islam di Indonesia. Dia berdiri sekitar tahun 1943, berhenti sebagai organisasi tahun 1960. Usianya kurang setengah abad. PKI juga sama nasibnya. Dia lebih senior dari NU, 1914, selesai tahun 1966. Kekuatan ketiga adalah Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang alhamdulillah masih utuh. Tidak pernah ada perpecahan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Paling banter Pak PJ, kalau NU itu paling ada NU madhab lurus, NU garis lurus, nanti ada NU garis bengkok. Tapi tidak pernah ada sejarah kemudian terjadi friksi yang sampai memecah organisasi ini menjadi berkeping-keping. Tidak pernah ada sejarah muktamar luar biasa NU yang hasil. Sehingga kalau sekarang ini misalnya ada gerakan muktamar luar biasa, saya kira ini adalah bentuk kasih sayang untuk mengkritik kepengurusan yang mungkin dianggap belum sesuai.
Tetapi kita berdoa semoga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena kita yakin tidak hanya diurus oleh yang masih hidup, tapi Nahdlatul Ulama ini diurus juga oleh yang sudah melewati kita. Karena apa? Perlu saya laporkan bahwa di ADART NU itu pasal 5, berhenti dari keanggotaan itu hanya 2. Yang pertama itu diberhentikan, yang kedua mengundurkan diri. Jadi tidak ada sejarah orang meninggal itu dianggap putus keanggotaannya dari NU. Sehingga NU ini termasuk organisasi yang paling misterius di dunia, yang tidak pernah jelas keanggotaannya. Yang kita sambung ila hadrati, sehingga tadi seperti Kiai Tikro sudah memimpin, bahwa kita tetap bersambung dengan dimensi lain yang mungkin sudah tidak kita jangkau menurut perspektif indera kita, tetapi mereka kita yakini masih ada membersamai kita di dalam ayunan langkah-langkah organisasi. Ini yang pertama. Jadi saya kira jika Bapak Ibu sekalian sekarang sudah resmi menjadi pengurus PC ISNU, berarti siap untuk mengurus NU melalui banom yang namanya ISNU. Jangan sampai menjadi urusan bagi ISNU tapi mengurus ISNU. Dan mengurus ISNU itu Pak PJ memang harus kolaborasi Pak. Karena apa? Ya NU itu organisasi besar bisa bertahan lebih dari 1 abad padahal nggak punya anggaran Pak, nggak punya uang, nggak punya APBN, nggak punya APBD. Kalau Pak PJ ini misalnya mengendalikan organisasi yang namanya Pemkab Kabupaten Pekalongan gampang Pak. Sudah ada APBD senilai pinter Pak, 3,3 T. Nah, itu. Tinggal memastikan bahwa setiap sen dari rupiah yang disalurkan dalam rangka tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Nah, sementara NU apalagi banomnya itu enggak punya APBN. Sehingga mesti kolaborasi. Agendanya ya harus ulung menjadi ulul albab alias tukang lobi. Harus punya jaringan terhadap pemerintah untuk ikut membersamai program pemerintah, termasuk memanfaatkan fasilitas pemerintah kayak sekarang ini. Pasti kalau sewa gedung kan nggak mampu Mas ya, nggak mampu ya sudah. Paling rapi kolaborasi sama pemerintah, pinjam gedung pemerintah rapi, protokoler rapi. Kalau nggak pakai protokoler Pak, mohon maaf, acak adut Pak. Nah, jadi saya berterima kasih pagi hari ini difasilitasi sehingga acaranya lebih kelihatan tertib meskipun dengan segala keterbatasan. Kolaborasi memang sekarang menjadi tren dimanapun di seluruh dunia. Kita sudah meninggalkan era kompetisi tapi era kolaborasi. Yang di dunia kampus ada istilah pentahelik, ya kolaborasi antara unsur pemerintah, unsur akademisi kampus, unsur masyarakat, unsur media, itu semua menjadi kunci kesuksesan pembangunan. Bukan hanya pembangunan pemerintah, pembangunan masyarakat, tapi seluruh komponen bekerja sama bahu-membahu di dalam menyukseskan program pemerintah. Saya ingat cerita tahun 1989, Gus Dur pernah menemui Syekh bin Baz, ini dedengkot ulama Arab Saudi, ada jam'iyah terbesar di dunia yang anggotanya itu ratusan juta, diterima secara khusus oleh Syekh bin Baz. Karena ini katanya ormas Islam dari negara terbesar di Indonesia perlakuannya khusus, jadi yang lainnya itu diterima di ruang tamu, tapi khusus NU diterima di ruang pribadinya beliau. Kemudian Gusmus itu, ini cerita Gusmus ini, menyampaikan, Pak Syekh, kami ini dari Indonesia, kami ini dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian ditanya, kira-kira berapa anggota NU itu? Ya 50 minim takriban, sekitar 50-an juta. Hah? 50 juta? Min aina ya'ti tamwil, anggarannya dari mana untuk mengurus 50 juta itu? Enggak ada satupun yang bisa menjawab. Karena kita bisa hidup tanpa anggaran. Karena apa? Kekuatan Nahdlatul Ulama adalah kekuatan ideologi, tapi belum menjelma menjadi kekuatan profesional, belum menjelma menjadi kekuatan kemandirian ekonomi, sehingga mau tidak mau kita harus berkolaborasi dengan pemerintah yang punya anggaran, dengan komunitas-komunitas yang mungkin bisa membersamai Nahdlatul Ulama untuk menjalankan program-program. Ya karena memang repot ya ngurus organisasi, bukan hanya di cabang Pak, di pusat itu juga repot.
untuk kalau Pak PJ itu gampang, mau pergi kemana-mana itu ada perjalanan dinas. Itu kalau ini pasti nggak ada perjalanan dinas, sudah pasti itu. Dan itu tidak mungkin tanpa pengorbanan. Dan disitulah nilai keberkahan kita mengurus Nahdlatul Ulama. Dan tidak ada sejarah orang ngurus NU itu jadi miskin. Itu yang harus kita mantapkan di dalam hati kita. Tidak ada orang yang mau khidmat kepada NU menjadi fakir. Bahkan Kiai dari Sidoarjo itu, kalau ada orang menjadi miskin karena ngurus NU, datang ke saya, nanti saya kasih uang. Tapi kalau saya sudah meninggal, datangi kubur saya, tagih ke saya. Saya pastikan yang mau mengurus NU, betul-betul mengurus NU, itu tidak akan kesulitan, ya, tidak akan mencapai kefakiran lah. Insya Allah kita semua akan ditolong, meskipun dengan segala keterbatasan. Kita berkhidmat kepada NU, yakin bahwa ini organisasi yang mubarakah, organisasi yang dikelilingi oleh para aulia. Kita boleh tidak tidak merasa pas dengan kepemimpinan NU, karena NU pasti kepemimpinannya berganti-ganti, tetapi tidak boleh kita ini menyakiti NU, mengolok-ngolok NU, mencidrai NU, melukai NU. Karena nanti yang marah bukan hanya orang NU, tapi juga para pendiri NU yang sudah mendahului kita. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk sedikit menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan kongres. Yang pertama, kongres insya Allah, mumpung saya di sini, akan dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember. Rencananya akan dibuka di Gerahadi Surabaya. Kenapa di Gerahadi Surabaya? Karena ini tempat pertama kali ISNU didirikan, ya, di Surabaya tanggal 19 November tahun 1999. Nanti akan dibuka di sana. Direncanakan akan dihadiri oleh Presiden. Nanti setelah itu kita akan melaksanakan rapat-rapat kongres di atas kapal. Jadi kongresnya di atas kapal. Insya Allah 1 malam itu selesai, nanti kita turun setelah perjalanan 30 jam akan turun di Balikpapan untuk penutupan. Ini sekedar info, nanti ada beberapa substansi yang ingin kita perdalam di dalam kongres, antara lain adalah struktur organisasi. Ya, struktur organisasi ISNU ini masih mengikuti administrasi negara, Pak. Jadi kita ada pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan cabang. Yang mungkin sudah tidak relevan. Karena tuntutan ISNU itu mestinya menggarap segmen intelektual kelompok sarjana, kaum profesional yang letaknya itu tidak di kecamatan. Tempatnya itu bukan di kabupaten. Sehingga segmentasinya itu mungkin akan kita rekonstruksi. Nanti ada 4 pilar sebenarnya ISNU ini bidang garapnya. Yang pertama adalah di kelompok profesional, yang kedua adalah di kelompok birokrat, yang ketiga adalah di kelompok akademisi, yang terakhir adalah di kelompok pengusaha. Karena apa? Kebanyakan NU ini pasti ideologis, Pak, tapi kebanyakan tidak profesional. Yang profesional tidak ideologis. Nah, NU itu baru diperhitungkan menjadi kekuatan ideologis, tapi belum menjadi kekuatan profesional. Lihat saja pada penentuan kabinet itu, pasti komposisi kabinet itu yang orang NU itu ya makom-makomnya deket-deket dengan akhirat lah. Ya Kementerian Agama, berbau sodako ya Kementerian Sosial. Tapi belum pernah presiden terpilih itu berpikir untuk menempatkan Menteri ESDM itu dari kader NU. Kenapa? Ya dianggap tidak punya kompetensi di situ. Sehingga programnya Mas Nasruddin, jangan lagi moderasi beragama, Pak. Udah selesai itu. Tantangan ISNU itu harus mengepakkan sayap, menggarap bidang-bidang yang untuk Indonesia emas tidak lagi di situ. Prioritas kita, karena kita ini sudah kebanyakan, Mbak Kom ya, sarjana di bidang agama itu sudah kebanyakan. Mungkin 70%, kalau mau kita hitung itu ya, sarjana NU di pengurus ISNU, itu kebanyakan 70% itu ya berlatar belakang Yai NU-in. Itu yang kalau pilihan rektor itu pasti aman, merem itu pasti orang NU itu. UIN YN itu merem itu.
Tapi yang kita repot itu seringkali di PTN umum itu minta rekomendasi, itu guru-guru besar, orang-orang profesional. Tapi karena waktu itu menterinya NU minta rekomendasi dari ISNU, mendadak ingin menjadi NU. Nah ini yang kita hindari. Kalau bisa ya mereka memang kader dan kemudian kompeten di situ dan layak untuk menjadi rektor. Nah, ini menurut saya fokus garapan kita ya kita di birokrasi, kita di dunia profesional, entah itu dokter, entah itu lawyer, entah itu pebisnis, entah itu birokrat, sehingga mereka semua akan menjadi pelaksana dan jurkam dari ideologi Ahlussunnah wal Jamaah di bidang masing-masing. Itu. Jadi kalau misalnya kita ini strategi jangka panjangnya itu kalau punya anak 3 itu jangan semuanya itu masuk pesantren semua yang orientasinya itu jadi ulama. Karena saya yakin tidak semua anak itu punya bakat jadi Gus Baha. Pasti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh NU termasuk ISNU adalah menggarap SDM-SDM yang akan menjadi prasyarat bagi kebangkitan Indonesia emas di mana NU bukan hanya menjadi mayoritas kuantitatif tetapi juga kualitatif. Bukan hanya ditransaksikan jumlah masanya dan anggotanya, tapi memang mereka mempunyai kompetensi sehingga begitu negara membutuhkan kita punya birokrat, kita punya teknokrat, kita punya sarjana ekonomi yang impiannya itu kalau kompetisi itu bukan hanya KPU Pak, Bawaslu Pak, KPI, KIP, tapi juga punya impian untuk menjadi komisioner di OJK, deputi gubernur di BI, itu baru keren itu. Dan ini tugasnya kita. Jadi Pak Nasruddin, sudahlah itu tinggalkanlah itu moderasi beragama itu. Itu udah lewat itu. Maksud saya Indonesia selesai, garansi NU adalah NKRI berdasarkan Pancasila final. Sudah tidak ada kompromi itu. Itu kontribusi jariah terbesar NU. Selebihnya adalah kita mengisi pembangunan dengan kompetensi teknokrasi kita. Dengan profesionalitas kita. Jangan sampai kalau ya NU itu ya makomnya semi-semi doa gitulah. Saya itu lama-lama memang saya nyebrang Pak Kom. Jadi saya itu menekuni energi policy itu karena saya marah. Dikira kalau NU itu hanya kompetensinya itu di bidang-bidang yang nyerempet-nyerempet doa gitu loh. Nah, padahal kita ini sumber dayanya besar, kita harus menyiapkan. Dulu Pak Mustafa itu bibit-bibit itu sekolah SD itu meskipun tanpa harus IT Pak, tapi menyiapkan nanti mereka bisa diterima di SMA Negeri 1 di daerahnya, kemudian di perguruan tinggi negeri, sehingga kita tidak protes kalau nanti yang menempati sektor-sektor okupansi strategis kayak misalnya BUMN Pertamina, ya, BUMN Telkomsel, yang penting-penting itu jangan protes kalau bukan kita, karena kita memang tidak menyiapkan hulunya. Hulunya harus kita beli sekarang. Dengan cara apa? Membaurkan SDM yang tidak lagi bertumpu kepada ulumuddin, kepada dirosah Islamiyah. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ta'ifah itu sekelompok kecil, tidak semua. Yang tabahur fiddin, tafaqquh fiddin itu sekelompok kecil. Yang penting NU bikin sekolah, di situ mengajarkan ilmu-ilmu fardu kifayah, kemudian mengajarkan ke-NU-an, selesai. Setelah itu mereka kita didik untuk menjadi calon-calon teknokrat, ya. Harus leading di STEM, science, engineering, matematik. Nah itu kita masih lemah sekali. Kita nggak punya ahli yang kompeten di situ. Padahal seiring dengan perkembangan zaman, profesi-profesi itu semakin membutuhkan kompetensi yang harus kita barukan SDM-nya. Itu Ta'ifah itu ya kelompok kecil, bukan semuanya. Sehingga kalau kita punya anak 3 ya 1 di pesantren, itu kekhasan itu. Yang 2 persiapkan untuk menjadi para profesional teknokrat sehingga masa depan NU bisa kita beli sekarang. Demikian, mudah-mudahan tidak terlalu lama karena ini sekaligus pengarahan perpisahan saya sudah tidak lagi bisa berpidato sekarang, dan ini baru kali ini saya pidato panjang-panjang gitu. Karena saya ini tidak hobi pidato. Saya punya ciri, pokoknya organisasi yang bagus itu yang sambutan-sambutannya itu pendek, pidato-pidatonya itu pendek,
nyebut nama-namanya itu pendek itu, kebanyakan kerja itu. Nah, tapi ini kesempatan terakhir dan mumpung pulang kampung, nah ini saya manfaatkan. Jadi saya mohon izin, ini sekaligus pengantar untuk muskercap nanti dan muwadaah ya, perpisahan bagi saya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama melalui ISNU, dan kita memiliki keikhlasan hati, kelonggaran pikiran untuk mendharma baktikan waktu, uang, yang kita, pikiran dan yang kita punya untuk kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Syukran wa tumtum fil khair wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita sejenak panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Rois Syuriah, pimpinan cabang ISNU Kabupaten Pekalongan. Kepada Bapak Kiai Haji Mustafa disilakan. Maaf, bukan Roy Surya ya. Saya Dewan Ahli ya. Penyebutannya perlu saya koreksi, maaf. Mari kita berdoa bersama-sama di acara ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan kita untuk menjalankan hikmah kita kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Lillahi ta'ala bikulli natin salihah wa bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشيخنا جماعتنا ولمن حقنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضلا إلا هديته ولا جهلا علمته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا بالخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pelantikan pimpinan cabang ISNU Kabupaten Pekalongan masa hikmat 2024-2028 telah selesai. Dan untuk selanjutnya, sebelum acara dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah kerja cabang 1 PP ISNU Kabupaten Pekalongan, akan kita saksikan bersama penyerahan cindera mata dari pimpinan cabang ISNU Kabupaten Pekalongan kepada penjabat sementara Bupati Pekalongan dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ISNU. Untuk ini kami undang Bapak Penjabat Sementara Bupati Pekalongan dan Bapak Sekretaris Umum PP ISNU mengambil tempat guna menerima cindera mata.
Selanjutnya berkenan diambil foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon izin para tamu undangan VIP untuk bergabung berfoto bersama. Foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi untuk gaya semangatnya, 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Selanjutnya berfoto bersama para pengurus yang baru dilantik untuk langsung menempatkan di tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, foto akan kami pandu. Hadap kamera, 1. Oke, hadap kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi, dengan gaya semangat, 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Foto selesai. Dan kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Penjabat Sementara Bupati Pekalongan yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Dan untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan musyawarah kerja cabang 1 PCNU Kabupaten Pekalongan, acara sepenuhnya kami serahkan ke panitia penyelenggara. Dari kami pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.